jumpa lagi pendengaran pemirsa podcast RRI Dual. Selamat datang di panggung terbesar sepak bola dunia. Inilah momen di mana jutaan hati berdebar, mimpi jadi kenyataan, dan sejarah siap ditulis ulang di perhelatan Piala Dunia di tahun 2026. Kita bakal ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir juga di studio podcast RRI Dual saat ini. Dan tentu bagaimana kira-kira prediksi Anda dan tentunya narasumber kita, siapa-siapa tim mana saja yang bakal lolos nanti di fase 16 besar Piala Dunia di tahun 2026. Saya Igo akan temani Anda, tentu bersama juga dengan Iqbal. Iqbal, bagaimana kabar? Baik, Kak. Baik ya. Ya. Kita dengan Kak Nus ya. Siap. Kak Nus, keseharian aktivitasnya? Keseharian kerja sama sambilannya jadi wasit futsal. Wasit futsal. Jadi kalau wasit futsal berarti cukup punya pengetahuan yang cukup tentang Piala Dunia juga ya, dan lumayan pasti kita nanti ingin tahu kira-kira prediksi dari Carlos ini tim mana saja yang bisa lolos ke fase 16 besar. Sejauh ini melihat kemeriahan nanti ya, bakal Piala Dunia nanti akan diselenggarakan di bulan Juni. Pertengahan Juni ya? Ya, 11. Pertengahan Juni, dan nanti bakal berakhir di 19 Juli 2026 sesuai dengan line up dari grup-grup yang sudah tim-tim yang sudah lolos di fase grup masing-masing ini. Bagaimana Pak Nus? Kak Nus? Oke. Melihat dari Piala Dunia 2026 saat ini memang cukup seru ya. Negara-negara besar yang unggul itu memang rata-rata mereka semua lolos. Okay. Namun ada yang satu disayangkan, dia sudah 3 kali tidak lolos dalam kualifikasi Piala Dunia, yaitu Italia. Kalau kita lihat di grup-grup ini, contohnya dari grup A ya, ada Meksiko, Afrika Selatan, sama Korea Selatan dan Republik Ceko. Di sini kita bisa melihat bahwa peta kekuatannya adalah Meksiko adalah salah satu negara unggulan dari Amerika Selatan ya. Oke. Ya. Sedangkan kalau Afrika itu dia termasuk negara kuda hitam juga dari Afrika. Ya. Sedangkan kalau Korea ini dia bisa dibilang mainnya kadang konsisten, kadang enggak. Karena pada saat kualifikasi dia termasuk lumayan agak banyak tantangan juga. Jadi kalau saya melihat di sini prediksi saya adalah juara grupnya adalah Meksiko, sedangkan runner up-nya akan diisi oleh Afrika Selatan. Namun kalau misalnya melihat itu bisa ada kemungkinan dari Korea maupun Republik Ceko yang akan mengganti di posisi runner up. Igo. Iya. Tapi ini Kanus sebelumnya mau ngeralat sebenarnya tuh 32 besar. Kan yang format sekarang beda. Oh iya, betul. Oh, iya. Sekarang kan jadi masing-masing itu ngambil dari 2 tim juara grup sama 3 terbaik. Oh iya, oke. Ya. Kan kalau sekarang ini kan. Nah kalau dari aku sih iya sih, dari Meksiko ini pasti kayaknya megang tiket, apalagi dia tuan rumah. Terus juga Jadi Korea Selatan yang lagi di Asia juga lagi lumayan juga kan. Lumayan bagus. cukup meningkat penampilan mereka juga ya. Tapi kalau kita lihat dengan materi pemain yang ada, kira-kira seperti apa nih? Materi pemain. Oke, kalau dari materi pemain memang kita melihatnya adalah barometer pemain adalah apabila beberapa pemain di negara tersebut apabila mereka ikut di pemainnya ada bermain di liga-liga Eropa. Biasanya barometernya seperti itu. Kalau mereka pemainnya sudah banyak bermain di liga Eropa, maka kualitas tim mereka akan lebih bagus. Seperti Meksiko banyak baik di Eropa, yaitu bermain di Liga Italia, Liga Inggris maupun liga-liga Prancis dan liga lainnya. Sedangkan kalau Afrika cukup merata juga ya kalau untuk pemain mereka yang bermain di liga-liga Eropa. Sedangkan Korea ya lumayan sekitar ada total biasanya tim intinya sih. Ya, Tim intinya itu udah di luar semua lah. Betul. Tim inti sudah luar semua. Tapi kita tidak bahas per grup ya. Mungkin ada beberapa grup yang harus menjadi perhatian kita juga di obrolan podcast kita kali ini. Saya tertarik Iqbal dan juga Kak Nus di grup E sama grup F. Ini luar biasa juga ya. Bukan grup neraka juga, tapi memang terlihat ini grup F misalnya Belanda ini juga
Di Raja Tanpa Mahkota. Iya. Kan Raja Tanpa Memang Mahkota. paling di apa ya, Iya, selalu apa ya? Selalu bikin disukai banyak. disukain juga. Padahal secara taktis, secara strategi juga bukan yang monoton. Iya, Dia selalu iya. dengan total footballnya kan. Cuman kayaknya kurang beruntung aja 2010 di Iya. finalnya lawan Benar Spanyol. sih. Mereka apa ya, bisa menjadi barometer sepak bola di dunia juga ya. Iya. Walaupun mereka tadi tanpa mahkota ini sendiri. Tapi kita ke grup C, kira-kira melihat Brasil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Kayaknya dua nama besar ya, Brasil Iya. dan Maroko ini. Apakah bakal sengit ataukah seperti apa nih, sepengetahuan Kak Nu sendiri? Oke, kalau dari grup C sendiri sudah kita pastikan Brasil, Betul. kita sudah melihat kualitasnya seperti apa. Ya, ya, ya. Kalau yang kedua ya Maroko. Sedangkan Haiti sama Skotlandia ini kadang-kadang kita, kalau untuk Haiti memang kita belum tahu peta kekuatannya. Dia kadang-kadang tim-tim kuda hitam itu kadang-kadang di luar prediksi. Betul, betul. Kadang-kadang orang sudah banyak memprediksi tim-tim Iya, besar iya. seperti pada saat Brasil nanti akan melawan Haiti. Orang banyak yang memilih ini sudah pasti di atas kertas Brasil akan menang. Namun di sepak bola ini kita tidak bisa mendapat itu karena dari strategi maupun dari semangat pemain itu Iya. beda-beda. Jadi kalau menurut saya sih Brasil sama Maroko yang pasti untuk di juara grup dan runner up. Sedangkan kalau di tiga terbaiknya itu masih ada kemungkinan Haiti maupun Skotlandia karena dari tiga terbaik ini biasanya dinilai adalah permainan terbaik, terus sportivitas daripada dari jumlah kartu yang diberikan oleh wasit, mungkin Koefisien gol juga. Ya, Tapi dari materi apa ya, dari tiap-tiap grup saya lihat ini pembagiannya cukup merata ya. Kayaknya grup neraka kayak kita tidak temukan di Piala Dunia tahun ini ya. Ataukah memang ada apa ya, tim misalnya nih Argentina dan cukup merata sebenarnya. Cukup merata. Kita lihat ya Argentina, Ya, Aljazair, mungkin yang kalau untuk grup Australia neraka sekarang ya grup F sih hitungannya. Ya. Karena di situ ada Belanda, Jepang yang lagi naik-naiknya Ya. benar-benar. Iya. ya, Kemarin aja sempat apa? Jerman ya kalah. Jerman ya, betul. Jerman kalah. Piala sebelumnya, betul. Terus Inggris baru kemarin dicoba walaupun tim lapis 2 kan, Iya, tapi iya, tetap iya, Jepang benar, yang menang. Betul. Tapi Swedia dari juga. materi-materi pemain, bisa kita bahas ke materi pemain ya. Oke. Kalau kita lihat di grup F misalnya, Swedia juga kan memiliki apa ya, materi pemain yang cukup juga ya. Cukup. Dan ini bisa menjadi, siapa tahu tadi kejutan bisa kita lihat nanti untuk mengisi. Kita tidak tahu siapa yang bakal nanti jadi juara grup atau runner up. Tapi memang Belanda, Jepang dan Swedia ini kayaknya bakal seru kalau kita lihat nanti. Tapi menurut Kanu sendiri mengamati perkembangan para pemain yang nanti akan hadir dan mengisi negara-negara mereka, kira-kira pemain yang lagi bersinar saat ini ada di negara mana? Kalau dari Belanda memang banyak ya untuk klub-klub unggulan. Sedangkan Jepang dia cukup pemainnya itu banyak dipakai juga baik di Liga Inggris untuk itu. Iya. Tim intinya bahkan di hampir keseluruhan tim intinya sudah banyak punya pengalaman jam terbang di Liga Eropa. Namun di sini kalau kita lihat Belanda mempunyai mental atau permainan total football. Iya. Namun jangan lupa Asia ini dia dari Jepang. Jepang kadang-kadang dia punya strategi tersendiri dan punya pengalaman yang bisa punya gebrakan sendiri. Ya. Jadi di saat permainan bisa jadi tim sama kejadian kemarin yang Jepang sempat mengalahkan Inggris. Inggris Di uji coba. ya. Mungkin dari materi pemain menurut saya seperti itu sih kok. Iya. Iqbal, ini menarik ya. Apakah dari memang kualifikasi menuju Piala Dunia ini itu menjadi gambaran apa yang cukup besar juga bisa kita lihat untuk nanti para tim ini akan bersaing, ataukah memang ini ya katakanlah uji coba saja? Pasti pelatih punya strategi yang cukup baik juga, atau seperti apa nih Kanus kira-kira melihat kualifikasi kemarin? Kualifikasi kemarin memang pada saat kualifikasi itu memang banyak yang kita lihat orang banyak berharap sudah punya gambaran
sudah punya gambaran, oh di Asia pasti yang lolos seperti ini. Ya. Contohnya pada Piala Dunia tahun 2026 ini rekor terbaik Asia mengirimkan 9 negara, perwakilan 9 negara ya. Itu Berikan apresiasi. pasti plus Iya. untuk Asia. Iya. Baru tahun ini dia lolos ada 9 negara. Biasanya Pak 5 kan biasa. Ya cuma biasa 5. Jadi bisa dibilang peta kekuatan di Asia cukup diperhitungkan. Bahkan Ya. kita tidak pernah tahu bisa jadi bisa lolos sampai kalau semifinal mungkin sudah pernah ya. Iya. Asia itu pernah lolos sampai semifinal Korea Selatan Korea pada saat Selatan itu waktu jadi pada saat Jepang. tuan rumah. Ya, pada lawan Jerman. Kita tidak tahu kemungkinan tahun ini dari Asia bisa lolos sampai dengan final. Iya, ini saya tertarik juga di grup ini ada Prancis ya. Apakah timnas Prancis ini bisa mempertahankan konsistensi performa mereka juga ya? Karena walaupun memang di sini mau dibilang nama-nama negara ini mungkin Norwegia ya. Ya, Norwegia. Karena di sini kayaknya di Prancis ada Mbappe dan Norwegia mungkin Iya. bakal jadi salah satu adu gengsi juga sih pasti dari masing-masing pemain. Tapi dari negara-negara ini kira-kira yang menjadi pertandingan yang paling banyak dinantikan Di grup ini ya? Iya, di grup ini kira-kira saya rasa mungkin Prancis sama Norwegia juga Norwegia. yang bakal nanti akan dinantikan oleh para pendengar dan pencinta sepak bola terhadap istimewa Piala Dunia 2026. Tadi dikatakan Kak Nus juga Asia tahun ini mengirimkan 9 negara sepanjang sejarah ya. Betul. Perjalanan Piala Dunia dan kita bersyukur ini bisa jadi mungkin sejarah baru, selain itu semangat baru juga untuk negara kita misalnya ya. Betul. Yang juga mungkin saja mimpi besar kita 10 tahun ke depan bisa masuk. Tapi Iqbal, ada hal menarik mungkin yang ingin disampaikan kira-kira dari materi pemain yang ada di negara-negara ini yang sudah tersebar cukup merata saya lihat ya. Grup neraka pun di grup F pun tidak terlalu seksi gitu ya dibandingkan dengan Piala Dunia yang terdahulu gitu. Terakhir itu memang ada beberapa grup neraka yang cukup mengerikan. Kalau sekarang sih kayaknya lebih menarik sama tim-tim yang baru hadir lah di Piala Dunia ini. Itu benar sekali. Karena kita baru lihat kayak Haiti juga kan baru, terus Curacao juga. Itu kan yang jelas peta kekuatannya belum kelihatan. Ya. Kayak tim-tim besar malah kadang bisa minimal ditahan imbang biasanya. Yang bikin malah mereka gagal buat lolos berikutnya. Ya kayak yang tahun kemarin aja Argentina mungkin istilahnya ngeremehin kayak Arab kan. Padahal tapi akhirnya kalah sama Arab. Itu kan nggak terprediksi sebenarnya. Tapi ini mungkin pertanyaan yang lebih lebih teknis ya Kak Nus sebagai seorang yang berpengalaman juga kan di dunia sepak bola ini sendiri. Kira-kira menurut Kak Nus sendiri faktor apa yang menentukan keberhasilan tim ini dalam lolos dari babak penyisihan grup ini sendiri? Oke baik, melihat dari kemungkinan tim-tim yang untuk lolos ke babak selanjutnya adalah pertama materi pemain. Materi pemain itu mempunyai kunci untuk kita lolos. Dan yang kedua adalah faktor pelatih. Pelatih ya? Pelatih ini penting sekali. Karena kalau kita melihat pelatih itu salah satu faktor pendukung yang penting ya. Karena kalau materi pemain kita bagus, namun pelatih kita bisa dibilang kayak ini pelatih agak kurang, pengalamannya kurang, namanya kurang dikenal itu kurang. Sama yang ketiga mental. Biasanya mental pemain itu seluruh tim. Iya, harus mental itu kalau kita negara tersebut tidak punya mental atau pemain tidak punya mental itu susah. Biasanya mental itu berpengaruh pada saat mereka skornya tertinggal. Biasanya kita bisa melihat mereka bisa cepat dengan tenang membalikan keadaan untuk unggul. Pandangan saya seperti itu. Tapi ada juga yang ini memang faktor non teknis, tapi kalau memang ada pelatih yang mungkin bertangan dingin ya. Ini juga bisa jadi kekuatan tersendiri. Sebenarnya gimana ini pelatih tuh emang paling peran penting gimana dia bisa mengendalikan locker room kan sebenarnya. Karena di locker room itu adalah kunci dia. Kadang kan ada beberapa tim yang padahal udah ketinggalan 2-0 ketika babak pertama tapi karena mental dari pelatih buat ke
pemain-pemainnya bikin naik semangat yang lainnya, akhirnya bisa minimal menyamakan kedudukan ketika babak keduanya itu. Iya sih, memang benar juga ya. Jadi pasti bakal seru untuk kali ini di Piala Dunia 2026 dan nanti di akhir obrolan kita saya akan berikan kesempatan untuk Kak Nus memilih kira-kira siapa saja 5 tim pertama yang pasti lolos di antara beberapa nama-nama besar juga ya. Mungkinkah ada nama atau negara baru yang memang jadi idola baru nanti di perhelatan Piala Dunia 2026? Pasti setiap Piala Dunia punya cerita menarik ya. Ada kejutan-kejutan yang cukup berarti yang kita lihat dari performa tim-tim jagoan kita. Tapi sebenarnya Kanus ini jagoannya negara mana nih? Oke, ini kalau bicara soal jagoan, fansnya lebih ke Brasil. Oke, Brasil. Lebih ya. ke Brasil. Kayaknya terlihat dari awal. Tapi optimis gak? Brasil untuk tahun ini Apalagi pertahanannya yang lagi itulah lagi kurang di pertahanan. Lagi kurang. Namun kalau saya pribadi melihat peta kekuatan Brasil saat ini depannya cukup merata ya, karena tahun-tahun sebelumnya saya melihat selalu mengandalkan Neymar. Jadi pada saat Neymar memegang bola, dia pasti akan lama memegang bola karena lebih dipercayakan. Jadi arahannya memang Neymar harus yang mengobrak-abrik pertahanan lawan. Sedangkan kelemahannya ada di tadi seperti Iqbal bilang, di pertahanan masih agak kurang karena ada beberapa pemain-pemain yang kadang suka rawan cedera ya. Kayak Militao segala macam itu dia rawan cedera. Ketika sebutin nama Neymar, apakah ini menjadi kita tarik benang merah ya? Apakah regenerasi pemain menjadi kunci utama bagi tim-tim besar seperti Brasil ini sendiri ataupun negara-negara yang ya cukup misalnya Argentina. Ini apakah memang faktor regenerasi pemain ini juga menjadi kunci? Karena kan jangan harap saja untuk Neymar ya misalnya gitu. Menurut Kanu seperti apa pandangan Kanu sendiri? Memang faktor itu memang sangat penting sekali regenerasi. Kembali lagi kita bicara soal Brasil. Sosok pengganti Ronaldo Nazario belum ada sosok pengganti yang untuk menggantikan sosok Ronaldo, karena pada saat itu kalau kita melihat sosok Ronaldo itu yang sangat ditakuti pada saat bertemu dengan negara-negara lain baik di grup maupun di sistem gugur ya. Terus kalau kita melihat juga Piala Dunia ini juga masih ada ini pertemuan terakhir persaingan antara Ronaldo sama Messi. Walaupun Ronaldo memang sudah dipastikan akan membela Portugal, sedangkan dari Messi belum ada konferensi pers apakah dia akan membela Argentina sendiri. Mungkin dari saya seperti itu, Iko. Oke, Kanus ini karena Kanus tim idolanya memang Brasil ya. Kita lihat dari grup C Brasil, Maroko, Haiti dan Skotlandia. Kira-kira 3 negara ini Maroko, Haiti dan Skotlandia ini menurut Kak Nus yang berpotensi menjadi giant killernya Brasil. Kira-kira negara mana nih? Ini menarik ya. Kira-kira dari apakah Haiti berikan kejutan ataukah memang Maroko yang memang juga sudah cukup. Maroko apalagi semifinal kan. Iya, betul. Kalau dilihat dari materi pemain, saya melihat adalah Maroko yang Maroko yang pertama, sedangkan nanti yang di bawahnya itu Haiti maupun itu harus diwaspadai juga seperti yang tadi Iqbal bilang. Kadang-kadang jangan kita remehkan, kita ingin mengambil poin 3 tapi karena ada 2 negara Haiti dan Skotlandia yang harusnya poin penuh 3 akhirnya hasilnya bisa jadi seri poin 1. Iya, gitu. Paling sering itu. Iya, Bang. Iya, benar ya. Karena saya ini awam ya tentang sepak bola. Apakah memang sekarang untuk persiapan ke Piala Dunia para pemain ini sudah off dari jadwal mereka di klub masing-masing ataukah tetap saja seperti biasa menunggu waktu Piala Dunia baru mereka bergabung ke negara mereka atau seperti apa nih? Biasanya melihat dari kalau saat ini mereka masih aktif di liga-liga, baik liga-liga ya masing-masing liga maupun kemarin terakhir mereka baru menyelesaikan semifinal pertama Liga Champions itu baru selesai. Itu termasuk liga yang bergengsi juga untuk seluruh Eropa. Jadi mereka ini nanti setelah menyelesaikan baru mereka akan kembali ke negara masing-masing untuk mempersiapkan Piala Dunia. Berarti
mau dibilang waktu persiapan juga mungkin agak Dikit sih. sedikit ya. Emang lebih dikit. Emang singkat. Apalagi sebenarnya buat Banyak waktunya ya. sebenarnya buat negara-negara Asia ini kayaknya sedikit berat untuk perjalanan sih. Ya. Karena perjalanan Iya, paling jauh kan dari Betul. Asia itu. Iya. Dan memang tapi kira-kira dari persiapan tim dan apa ya tadi yang dikatakan Kak Nus tadi bahwa setiap apa ya negara juga bisa akan berikan kejutan. Ya. Kejutan tetap ada ya karena di setiap perhelatan Piala Dunia itu tetap ada kejutan. Dengan kesiapan tim saat ini dari negara-negara misalnya negara-negara besar ya seperti Belgia juga termasuk diperhitungkan juga, Argentina, Portugal, Inggris, Brasil dan tadi Meksiko. Kira-kira dari persiapan tim, apakah ini susah untuk seorang pelatih ya untuk bisa mempersiapkan materi pemainnya ini di waktu yang singkat ini untuk bisa tetap langsung masuk in ketika match pertama dimulai atau seperti apa nih menurut Kak Nus? Kuncinya adalah kebugaran pemain. Kebugaran pemain. Ya. Pada saat pemain sudah menyelesaikan di liganya masing-masing, biasa itu dilihat pada saat mereka kembali, pada saat mereka kan ada hasil medisnya tuh. Kalau misalnya ada yang baru selesai cedera, ya Bal ya, atau kalau seandainya dia tidak ada historis cedera, berarti dia dipastikan kondisinya 100% untuk siap mempersiapkan di pertandingan penyisian. Tapi match Biasanya pertama itu biasanya match paling berat. Benar nggak? Iya. Karena biasanya dari mental dan yang lainnya itu biasanya match pertama itu match Iya, paling berat betul. itu. Kayak mereka belum panas gitu ya, belum Iya. langsung in. Ini yang menjadi harus dipersiapkan baik oleh coach dan tim seperti Betul, itu ya. ya. Tapi kan Nus, ini kita berbicara mengenai sejarah Piala Dunia, kira-kira dari materi pemain yang ada di tiap negara, mana negara yang berisiko bakal gagal lolos meskipun mereka punya sejarah besar di Piala Dunia dari materi pemain. Kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu Kak Nus nih kita lihat dulu ya catatannya nih. Kira-kira menurut Kak Nus, kira-kira dari materi pemain yang ada saat ini negara mana ya walaupun sudah punya sejarah yang cukup besar di Piala Dunia namun mungkin bakal lolos. Ini siapa tahu bisa jadi masukan yang bagus untuk negara ini sendiri. Tapi kayaknya Belgia di masa-masanya kan udah hilang. Udah Itu hilang. kan yang udah hilang. Betul. Di sisi Salah lain satu. ada Mesir yang lagi on fire juga. On fire. Gimana? Setuju. Betul. Berarti Belgia jadi bisa ada kemungkin kejutan. ada Kejutan di sini di grup G ya, di grup Ya. G ya. Oke. Menarik bahwa memang saya yakin bahwa nanti di tanggal 11 ya, Tanggal 11. 11 Juni mendatang ini pasti semua mata tertuju. Setiap orang bakal nanti akan dengan punya prediksi masing-masing. Apalagi tadi Anus juga sebagai pencinta Brasil, tim Samba Brasil ini memang punya nama besar di setiap kali perhelatan Piala Dunia ya, dan selalu memang sesuai dengan prediksi. Iya ya. Mereka tampil itu sudah dengan prediksi. Tapi Iqbal mungkin ada yang ingin ditanyakan mumpung Kak Nus masih ada di sini nih. Ini saya lebih ke kenapa ya Brazil mungkin akhir-akhir ini udah berapa kali dari sehabis 2014 lah. Kayak udah kurang nggak kayak dulu gitu. Ya. Mungkin Apa salah satu faktornya karena sekarang yang udah makin maju yang kan sedangkan Brazil ini kan terkenal sama disebutnya tuh yang main dengan gaya sendiri itu bukan Samba sebenarnya. Jogo Bonito. Jogo Bonito. Jogo Bonito. Sedangkan sekarang kan di Eropa itu nggak kepake. Ya, betul. Sedangkan pemainnya mayoritas di Eropa gitu. Apakah berpengaruh? Kita melihat kalau dari pemainnya sendiri memang yang terkait Jogo Bonito itu memang sudah mulai hilang dari karakter masing-masing pemain ya. Kalau dulu kita melihat Ronaldinho, kelihatan pemain individualnya seperti apa. Sedangkan dari Brasil sekarang ini sudah mulai hilang, jadi cukup berpengaruh ya. Jadi mereka punya karakter pribadi sendiri itu agak hilang. Jadi mereka lebih menggunakan teknik permainan pada saat mereka bermain di Eropa. Mungkin pandangan saya seperti itu, Bang. Ini sangat menarik ya bahwa memang
saat ini pun kita mungkin memang belum bisa ada gambaran yang pasti ya bahwa tim-tim mana yang nanti bakal lolos masuk ke 32 besar ya? 32 besar. Untuk perhelatan Piala Dunia di tahun 2026. Tapi dari grup A sampai grup L ya. Kira-kira Kak Nus kalau diberikan tadi, saya kembali lagi, saya berikan kesempatan ke Kak Nus memilih 5 negara yang paling layak lolos ke 32 besar saat ini. Kak Nus boleh sebutkan 5 negara itu. Oke, ini Nanti kita tanya alasannya kenapa. Kalau misalnya dibilang dari ini kita ngacak aja karena kita langsung ngambil 5 ya. Ya, oke 5. Oke, mungkin kalau yang pertama dari materi pemain Prancis ya dengan kualitas. Prancis itu sudah pasti kok, sudah pasti lolos. Prancis, terus Spanyol materinya pemain juga. Pemain muda lah semua lagi. Juara Piala Euro. Betul. Terus yang ketiga mungkin Argentina ya. Argentina ya. Dengan predikat yang juara sebelumnya Bal, walaupun ya katanya ada mitos kan, ada mitos yang juara edisi sebelumnya itu nggak lolos nanti di grup saja kayak betul. Jerman kan itu cukup ya. Tapi Prancis mematahkan kemarin. Betul, Prancis mematahkan. Terus gini. Brasil mungkin ya, Brasil nggak boleh ketinggalan. Iya sih, soalnya juga. Oke. Brasil, terus Apakah Belanda? itu sudah Belanda ya? Ini buat yang lolos untuk selanjutnya atau seperti apa? Iya, lolos ke 32 besar. Belanda itu dia punya langganan, dia sering lolos walaupun kadang-kadang sering gagal pada saat semifinal bahkan sampai final. Iya. Oke, tadi dari sekarang Kanus sudah menjelaskan ya bahwa 5 negara itu ya, Prancis, Argentina, Brasil, Belanda, dan satunya tadi apa ya tadi ya? Kita bahas Belanda. Ya, kalau misalnya Argentina dan Brasil sudah lah, jangan dibahas. Tapi Belanda ini bagaimana dengan materi pemain saat ini? Kalau Prancis dengan materi pemain muda saat ini yang cukup mumpuni juga. Kalau Belanda saat ini kira-kira dari materi pemain yang ada seperti apa nih? Materi pemain saat ini memang bisa dibilang kayaknya kurang striker ya. Iya. Beda sama yang sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu striker banyak sekali. Van Persie. Untuk saat ini mereka mungkin tapi untuk striker memang mereka kurang, tapi jangan lupa mereka Belanda ini dikenal dengan total football. Iya, nggak terpaku sama. Jadi dia tidak terpaku dengan striker tunggal, dia bisa mengandalkan second striker maupun sayap. Jadi untuk Belanda itu walaupun mereka belum ada striker dan mereka lebih mengandalkan pemain muda yang saat ini mereka miliki, Iko. Iya. Iqbal, selain 5 negara tadi, adakah negara favorit Iqbal untuk bisa lolos? Yang jelas kalau itu Argentina ya, tapi di luar Argentina. Di luar Argentina itu Jepang sih. Jepang ini benar-benar menarik buat ditonton tahun ini ya. Iya. Karena kemarin aja kayak gampang sekali buat lolos di kualifikasi. Belum lawan-lawan Eropa udah kayak gampang sekarang. Betul. Oke. Jepang benar-benar, apalagi emang permainannya juga menarik gitu. Secara teknik, secara ini juga. Apakah memang pelatih Jepang yang saat ini memang lebih ke Jepang itu udah membangun sepak bola itu ya sejak dulu katanya tuh belajar kan dari Indonesia sebenarnya. Belajar Indonesia terus dari situ memperbaiki dari fasilitas dari kecil dari grassroots itunya semuanya yang akhirnya hasilnya sekarang sebenarnya. Itu butuh hampir 20 tahun lebih buat sampai kayak sekarang. Jadi ya kalau mau Indonesia kayak gitu sebenarnya ya dari awal memang dari bawah itu. Ini dari bawah. Memang kalau berbicara mengenai prediksi ini berkaca dari penampilan mereka terakhir ya, dan juga saat ini para pemain yang mereka gabung di klub-klub terlibat di liga-liga yang sudah saat ini sementara sampai saat pun masih berlangsung ya. Kita berharap semoga perhelatan Piala Dunia ini akan semakin menarik karena tahun ini juga RRI berkesempatan untuk menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia di tahun 2026 pendengar dan pemirsa Anda yang saat ini juga tengah menyaksikan kami di podcast khusus Piala Dunia
2026 RRI Itual. Iqbal, sebelum Kak Nusnya berlalu mungkin ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan nih. Kira-kira dari prediksi kita untuk tim mana saja yang nanti bakal lolos ke 32 besar di Piala Lebih Dunia. ke apa ya? Ini sih penasaran sama player to watch di tahun ini. Oh. Bener. Karena mungkin Iya, banyak iya. pemain-pemain yang kayaknya di liga-liga sekarang tuh lagi naik sekali kan. Betul. Apakah Iya. nanti penampilannya akan sama ketika Konsisten, dia Piala betul. Dunia atau enggak? Setuju, Bang. Karena banyak yang di liganya bagus, tapi ketika Piala Dunia ini malah enggak. Dan ada yang kebalik juga. Di liga tuh biasa aja, tapi ketika Piala Dunia sangat bersinar kayak gitu. Betul. Betul, setuju. Iya ya. Jadi banyak nanti biasanya seperti yang Iqbal bilang, dia di liganya dia top perform, Iya. Iya ya. tapi nanti pada saat bermain di negaranya sendiri agak kurang bagus, tapi sebaliknya malah yang tadinya dia kurang mainnya stabil, biasa aja, kurang kelihatan, kurang monoton, tapi pada saat dia bermain di Piala Dunia. negaranya Di negaranya. malah lebih monoton dan itu akan iya. berpengaruh pada saat transfer pemain selesai dari Piala Dunia. Ya. Ini memang menarik ya bahwa prediksi boleh akan dilakukan tapi tergantung lagi dari pemain sendiri ya. Ini komitmen tim, kemudian bagaimana taktik dari tim sendiri untuk bisa melihat setiap match itu bahwa pasti pelatih akan pasti lebih tahu. Misalnya kita tahu kayak Brasil dan Maroko ini ya punya kekuatan di lini depan yang cukup mumpuni juga. Dan apakah nanti Neymar akan berada di posisinya? Atau seperti apa? Sudah dipastikan line up yang dikeluarkan oleh Ancelotti itu tanpa memainkan Neymar. Sudah dipastikan Ya. Neymar tidak bermain di Piala Dunia tahun ini. Oke. Berarti yang dijagokan di Brasil sekarang siapa untuk yang menggantikan posisi Neymar nih? Posisi Neymar untuk Kayak striker Raphinha Raphinha, betul. Iya. Berarti memang ini apa ya match yang nanti bakal ditunggu juga ya. Betul. Oleh para penggemar sepak bola di dunia saat ini. Ini menjadi menarik bahwa setiap apa ya perhelatan Piala Dunia pasti bakal menyita perhatian banyak orang ya. Seantero jagat ini karena ini momen dimana tiap orang hadir dengan tim atau apa ya negara yang dijagokan. Karena terasa kita sudah mengakhiri obrolan kita di podcast edisi Piala Dunia di kali ini ya bersama juga dengan Iqbal tentunya. Semoga tim-tim yang nanti bakal bertanding ini juga kita lihat cukup merata dan kita berharap semoga kemeriahan dan pesona dari Piala Dunia 2026 ini akan ada, apalagi tahun ini RRI akan berkesempatan untuk menyiarkan secara langsung perhelatan Piala Dunia di tahun 2026. Kita harus akhiri obrolan kita di podcast kali ini. Terima kasih Kanus. Salam olahraga juga untuk kehadiran yang sangat luar biasa dan tentu kami berharap Anda nantinya akan menyaksikan podcast RRI Itual selanjutnya. Prediksi kita nanti yang lolos ke fase 16 besar perhelatan Piala Dunia di tahun 2026. Saya Igo pamit, Iqbal juga pamit. Sampai jumpa dan salam olahraga.